Bab 3261. Apakah Anda berasal dari garis panjang preman? Levi tidak percaya betapa tak tahu malunya ordo gerejawi itu. Apakah orang-orang ini bahkan memiliki kehormatan sama sekali? Apakah mereka pikir mereka bisa seenaknya menuduh orang seperti itu? Jika Levi mendapatkan God Crusher dari suatu tempat atau seseorang, dia akan memberikan perintah itu keuntungan dari keraguan. Namun, pria itu membuat pedangnya sendiri, jadi tidak mungkin senjata itu milik Ordo. Saya menciptakan God Crusher, namun mereka memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa itu milik mereka dan bahwa saya mencurinya. Sulit dipercaya. Setelah menyaksikan betapa rendahnya perintah yang mau membungkuk untuk mengklaim God Crusher, Levi yakin bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan jika mereka berurusan dengan orang lain. Sayangnya, mereka hanya main-main dengan orang yang salah. Bahkan 3 orang bijak dari Paviliun Utara bukanlah tandinganku, namun para penjahat ini berpikir mereka bisa menantangku. Namun, karena Levi tidak suka membual, dia tidak menyebutkan bagaimana dia mengalahkan 3 orang bijak dari Ordo Gerejawi. Haha, alih-alih marah, Levi tertawa terbahak-bahak, yang benar-benar membingungkan perintah itu. Apa yang kau tertawakan, Levi? Apakah kamu menyangkal fakta bahwa kamu mencuri dari kami? Bodoh jika melakukannya karena kita punya bukti kuat. Pedang ilahi kuno adalah bukti fisik, dan kami adalah saksinya. Seperti yang kami katakan, Anda tertangkap basah, jadi saya tidak yakin apa yang menurut Anda lucu. Terkekeh, Levi menanggapi perintah itu dengan pertanyaan tajam. Katakan padaku, apakah kamu berasal dari barisan preman yang panjang? Apa maksudnya itu? Marah, sekelompok orang itu langsung menatap tajam ke arah Levi. Apakah dia serius hanya mengejek kita? Karena kalian mengklaim bahwa pedang ini milikmu, apakah kamu tahu apa namanya? Tanya Levi. Terkejut, anggota Ordo Gereja membeku ketika mereka berjuang untuk mencari tahu apa yang harus disebut senjata. Bagaimanapun, pedang ilahi kuno sebenarnya bukan milik mereka. Untuk menjawab Levi, masing-masing anggota datang dengan nama yang berbeda. Nama pedangnya adalah Skala Naga. Ini disebut Jangkauan Langit. Ekor Naga, Duri Zamrud. Pada akhirnya, Ordo Gerejawi muncul dengan lusinan nama acak untuk pedang ilahi kuno, dan itu benar-benar berantakan. Dengan para anggota saling memandang dengan canggung, aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Satu pertanyaan sederhana adalah semua yang diperlukan Levi untuk mengungkap perintah itu, karena dia tahu bahwa tidak ada dari mereka yang tahu apa nama senjata itu. Karena mereka tidak punya waktu untuk membahas nama, masing-masing dari mereka tidak punya pilihan selain membuat sendiri. Pada saat itu, setiap anggota Ordo Gereja sangat malu sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Namun, tepat ketika semua orang hampir kehilangan harapan, seseorang berbicara, apakah kalian semua lupa? Pedang ilahi kuno ini disebut penghancur dewa karena cukup kuat untuk menghancurkan bahkan para dewa. Itu disimpan di Istana Dewa Serigala sampai seseorang melarikan diri dengannya. Petik 2. Ternyata orang itu adalah pemimpin Istana Dewa Serigala. Dia benar. Aku ingat sekarang. Itu disebut penghancur dewa. Aku juga ingat bahwa itu dulu di Istana Dewa Serigala sampai seseorang mencurinya. Itu disebut God Crusher, bukan, Levi. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Perintah itu mulai menanyai Levi lagi, tapi tetap saja, seringai di wajahnya tidak memudar. Itu benar, pedang ilahi kuno ini memang bernama God Crusher, tetapi apakah Anda tahu siapa yang menamakannya? Levi menantang Ordo Gerejawi dengan pertanyaan lain. Itu aku. Saya menamakannya God Crusher karena itu dimaksudkan untuk Lab of Gods. Petik 2. Perintah itu tercengang sekali lagi ketika Levi menyebut Lab Dewa, karena mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, meskipun orang-orang di laboratorium mengenal mereka dan persekutuan esoterik. Kamu berbohong. Bab 3262 Forlevia mencuri seni konsumsi. Apa maksudmu kamu menamainya? Apa hubungan pedang ilahi kuno ini denganmu? Pedang ini sudah ada bahkan sebelum nenek moyangmu lahir. Kamu pasti mencuri pedang ini. Kembalikan kepada kami, dan kami mungkin akan melepaskanmu sekali ini saja. Saat semua orang mulai meneriaki Levi, seseorang menyadari bahwa mereka tidak melihat putrinya dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana putrimu? Serahkan dia juga. Mari kita lihat apa yang diinginkan orang-orang ini dari putriku. Merasa geli dengan pemikiran itu, Levi bertanya sambil tersenyum, ada apa dengan putriku?
Kenapa aku harus menyerahkannya? Saya terkejut Anda memiliki keberanian untuk bertanya kepada kami mengapa. Apakah kamu tidak menyadari apa yang telah dilakukan putrimu? Teriak kepala istana Dewa Serigala dengan marah. Biar kutanyakan ini padamu, Levi. Apakah teknik putri Anda mirip dengan seni konsumsi dari Ordo Gereja? Seseorang di antara kerumunan bertanya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat dibanggakan Levi, dia merasa sangat bangga saat mendengar mereka menyebutkannya. Iya itu benar, kami sudah mendapatkan itu banyak. Levi menjawab dengan anggukan. Kau tahu kenapa? Karena itulah seni konsumsi itu sendiri. Putri Anda tidak menemukan teknik orisinal yang menyerupai seni konsumsi. Dia mencurinya dari Ecclesiastic Order sama seperti kamu mencuri God Crusher. Ini mengingatkan saya, Istana Dewa Serigala memang kehilangan penghancur dewa bersama dengan buku teknik tentang seni konsumsi. Ini jelas seperti hari sekarang. Kamu mencuri God Crusher untuk dirimu sendiri dan Art of Consumption untuk putrimu. Semua orang mengangguk setuju setelah mendengar itu. Jadi, itu yang terjadi. Semuanya masuk akal sekarang. Aku tahu tidak mungkin baginya untuk menciptakan seni konsumsi sendiri. Bahkan para elit dari Ordo Gerejawi tidak bisa melakukannya, apalagi seorang gadis kecil seperti dia. Dia mencuri seni konsumsi dan mengklaim telah menciptakannya sendiri. Benar-benar pencuri yang tidak tahu malu. Dia pencuri, dia pencuri, dia pencuri. Semua orang mulai bernyanyi bersama secara serempak, membuat Levi sangat terhibur. Saya mencuri God Crusher dan seni konsumsi. Orang-orang ini dengan serius mencoba menjebakku dengan tuduhan yang tidak berdasar hanya agar mereka bisa mendapatkan tulang spiritual God Crusher dan Evie. Apa lelucon? Saya terkejut mereka bahkan berhasil membenarkan tuduhan mereka. Yah, saya kira itu sangat tidak mungkin untuk anak seperti Evie untuk menciptakan sesuatu yang sekuat seni konsumsi. Demikian pula, tidak mungkin bagiku untuk memiliki senjata yang sangat kuat seperti God Crusher. Oleh karena itu, logika mereka memang masuk akal. Tepuk, tepuk, tepuk. Levi bertepuk tangan sambil bertanya, jadi, kamu sudah memecahkan misteri kecilmu, kan? Akulah yang mencuri pedang dan seni konsumsi. Itu saja. Tentu saja, siapa lagi yang bisa melakukannya? Semua orang mengangguk setuju. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Levi bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang membeku ketika mereka mendengar itu. Tunggu apa? Apakah Levi baru saja mengakuinya? Apakah dia benar-benar akan menyerah begitu saja? Siapapun dengan jumlah sel otak yang layak dapat mengatakan bahwa kita melebih-lebihkan tingkat kejahatannya, tetapi tidak ada yang berani memanggil kita karena mereka takut akan kekuatan kita. Apakah itu juga berlaku untuk Levi? Apakah dia memilih untuk tidak memprotes karena dia tahu dia tidak punya pilihan dalam situasi ini? Yah, dia benar-benar tidak punya pilihan. Siapa yang mengira bahwa Levi yang hebat akan tunduk pada kita, kan? Sepertinya dia tidak sekuat itu. Dia hanya belum bertemu lawannya sebelum ini. Pikiran itu membuat senyum menghina di semua wajah mereka seketika. Saat ini, yang harus kamu lakukan adalah menyerahkan God Crusher dan putrimu kepada kami. Bab 3263 datang dan ambillah. Apa yang kalian rencanakan dengan putriku? Levi bertanya dengan sengaja. Menurutmu apa lagi? Putri Anda telah mencuri seni konsumsi milik kami, Ordo Gerejawi. Jadi, kami akan menghapus semua jejak seni konsumsi darinya. Levi terkekeh. Oh, itu saja. Dan di sini saya pikir kalian mengincar tulang spiritualnya. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah ketika mereka mendengar itu. Untuk beberapa alasan, mereka merasa seolah-olah dia sedang menyindir dan mengolok-olok mereka. Itu terutama terjadi karena mereka benar-benar mengincar tulang spiritual Forlevia. Rencana mereka sederhana. Yang mereka butuhkan hanyalah membawa Forlevia ke sini dan menguji kelas legendaris dari tulang spiritualnya. Bukan rahasia lagi bahwa Azure Dragon dan yang lainnya telah diambil tulang spiritual elementalnya. Seorang tetua yang bijaksana pernah memberitahu mereka bahwa tulang spiritual Forlevia mungkin jauh lebih baik daripada tulang spiritual elemental itu. Karena itu, Ordo Gereja ingin mengetahui seperti apa tulang spiritual Forlevia sebenarnya. Mereka tahu mereka tidak mungkin mendapatkan tulang spiritual untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka masih ingin tahu seperti apa rasanya. Mengingat bagaimana tulang spiritual unsur cukup untuk Ordo Gerejawi menjadi begitu kuat,
Orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat mereka akan mendapatkan dengan Forlevia. Organisasi dan individu yang tak terhitung jumlahnya telah mengarahkan pandangan mereka pada tulang spiritualnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani bergerak karena mereka takut akan kekuatan Levi. Ingin bermain aman, semua orang hanya berdiri di pinggir lapangan dan mengamati situasi sebelum memutuskan apakah mereka harus menyerang. Tentu saja, mereka tahu bahwa orang-orang besar sedang menunggu untuk melihat apa yang akan mereka temukan. Meskipun sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan tulang spiritual pada akhirnya, masih akan menguntungkan bagi mereka jika mereka membantu orang-orang besar mengidentifikasi tulang spiritual Forlevia. Berhenti membuang waktu kita dengan obrolan santai, Levi. Serahkan pedang dan putrimu sekarang. Seseorang mendesaknya dengan tidak sabar. Putriku akan segera datang. Adapun pedangnya, ada di sini bersamaku, jadi kalian bisa datang dan mengambilnya. Levi tampaknya telah sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada mereka. Ambil pedangnya, serigala hantu. Kepala Istana Dewa Serigala mengirim murid paling seniornya untuk mengambil pedang. Selain memiliki fisik yang besar dan tinggi, Ghost Wolf juga memiliki serigala seukuran bukit kecil yang mengikuti di belakangnya. Mereka berdua terlihat sangat mengintimidasi ketika seluruh area menjadi sunyi, dan pengawal surgawi semua gemetar ketakutan sambil tercekik oleh aura yang kuat. Kekuatan mereka melampaui 3 dewa super Siperia. Ghost Wolf memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuju Levi. Menjadi anggota Ordo Eklesiastik yang sangat berbakat, Ghost Wolf sangat terkenal dan memiliki banyak orang yang menaruh harapan tinggi padanya. Karena itu, dia memiliki kepribadian yang sangat arogan untuk menandingi kekuatan konyolnya. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia. Satu-satunya yang benar-benar diakui adalah para elit dari orang-orang besar. Semua orang, termasuk Levi, tidak berarti apa-apa baginya. Faktanya, Ghost Wolf sangat percaya bahwa dia mampu melakukan apapun yang bisa dilakukan Levi. Wow, serigala hantu benar-benar memiliki tatapan yang menakutkan di matanya. Dia memelototiku seolah aku musuh bebuyutannya atau semacamnya. Ada begitu banyak permusuhan di matanya sehingga orang mungkin berpikir aku membunuh orang tuanya, tapi aku bahkan tidak tahu siapa dia. Kenapa dia sangat membenciku? Apakah dia bahkan tepat di kepala? Setelah tiba di depan Levi, Ghost Wolf memberinya senyum mengejek, mendorong serigala raksasa di belakangnya untuk memamerkan giginya dan menggeram. Setelah mereka berdua mengejek Levi, Ghost Wolf secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil God Crusher darinya. Namun, Levi lebih cepat dan meraih pedang sebelum Ghost Wolf bahkan bisa menyentuhnya. Semua orang bingung dan bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Levi. Ghost Wolf juga mengerutkan kening padanya dengan bingung saat dia bertanya dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Apa artinya ini? Apakah kamu tidak akan menyerahkannya?" Bab 3264 Aku suka membunuh mereka. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dan serigala raksasa di belakangnya mulai menggeram dengan keras juga. Seolah-olah hanya satu perintah dari serigala hantu yang diperlukan serigala raksasa untuk mencabik-cabik Levi dan memakannya. Semua orang di latar belakang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka saat mereka menonton. Apa yang Levi coba lakukan kali ini? Apakah dia akan kembali pada kata-katanya untuk menyerahkan pedang itu? Menyadari bahwa serigala hantu memelototinya dengan intens seperti dia ingin melahapnya, Levi melakukan hal yang sama juga. "Beri aku pedang sekarang. Aku tidak akan mengatakan ini lagi." Ghost Wolf memperingatkan, dan serigala raksasa meraung keras di belakangnya. Kekuatan gelombang suara saja sudah cukup untuk menghancurkan bangunan di belakang Levi, tapi dia hanya berdiri di sana menatap Ghost Wolf tanpa bergeming. Hal berikutnya yang mereka tahu, suara logam yang keras terdengar saat Levi menghunus God Crusher dengan satu tangan. Bilahnya bersinar seterang matahari, mempengaruhi penglihatan dan kesadaran semua orang di area tersebut. Semua orang secara naluriah mengangkat tangan mereka untuk melindungi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata Levi berbinar dengan niat membunuh saat dia menggerakkan pedang ke atas dan ke bawah dengan kecepatan kilat, memutuskan kedua lengan serigala hantu dalam prosesnya. Ark, yang terjadi selanjutnya adalah jeritan darah yang mengental yang bergema di seluruh pangkalan surgawi. Ghost Wolf ambruk ke lantai dan berguling kesakitan. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Levi.
Mata semua orang terbelalak kaget ketika mereka akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Bab 3265 kalian terlihat menggemaskan. Levi membunuh seseorang secara tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ordo Gereja sama sekali. Dia tidak hanya membunuh salah satu hewan peliharaan mereka, tetapi dia juga membunuh serigala hantu dengan cara yang mengerikan di depan mata mereka. Ghost Wolf adalah anggota paling berbakat dari Istana Dewa Serigala dan mewakili masa depan mereka, jadi Levi menghancurkan kepalanya di bawah tumitnya adalah bentuk penghinaan tertinggi bagi mereka semua. Kepala Istana Dewa Serigala gemetaran setelah kehilangan murid favoritnya. Dibandingkan dengan organisasi besar lainnya dalam Ordo Gerejawi, Istana Dewa Serigala dianggap biasa-biasa saja. Baru setelah Ghost Wolf datang, mereka akhirnya menemukan harapan besar dalam membuat organisasi mereka kuat. Karena itu, Istana Dewa Serigala melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memelihara serigala hantu dengan harapan suatu hari nanti mendapatkan pijakan di Ordo Gerejawi. Namun, semua harapan itu sirna seiring dengan nyawa Ghost Wolf saat Levi mengambilnya. itu. Saya menyesal mengirim Ghost Wolf untuk mengambil pedang lebih awal. Aku seharusnya mengirim orang lain sebagai gantinya. Dengan mengingat hal itu, Kepala Istana Dewa Serigala berteriak, "Kamu akan mati hari ini, Levi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bunuh dia." Anggota yang tersisa dari Istana Dewa Serigala berteriak serempak. Kepala Istana Dewa Serigala kemudian berbalik ke arah kerumunan dan berteriak, "Apakah kalian tidak melihat? Levi tidak akan pernah menyerahkan God Crusher dan putrinya kepada kita. Dia sengaja melakukan ini." Saat itulah mereka perlahan menyadari bahwa Levi telah menipu mereka semua. Fakta bahwa Levi telah membunuh Ghost Wolf sudah lebih dari cukup untuk membuktikannya. Levi telah memutuskan bahwa dia tidak akan membuang waktu dan energi lagi untuk berdebat dengan orang-orang bodoh yang tidak tahu malu itu. Dengan segala sesuatunya yang berjalan, Kepala Istana Dewa Serigala memutuskan untuk melepaskan semua kepura-puraan dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. "Sehat. Apa yang kalian semua tunggu? Ayo serang bersama dan bunuh Levi. Setelah itu, kita akan mendapatkan God Crusher dan putrinya. Kita juga bisa mendapatkan tulang spiritual Levi. Ayo, berhenti berpura-pura. Kami datang ke sini untuk pedang ilahi kuno dan tulang spiritual putrinya, bukan? Ayo turunkan dia sekarang." "Baiklah kalau begitu. Ya, ayo kita habis-habisan dan kalahkan Levi." "Tepat. Kita harus membunuh Levi dan mengambil tulang spiritualnya dan putrinya. Mari kita semua bekerja sama dan mengalahkan Levi. Kami akan memberitahu dunia bahwa kami menghukumnya karena mencuri pedang ilahi kuno dan seni konsumsi dari kami." Semua organisasi besar lainnya dalam Ordo Gerejawi memutuskan untuk menghentikan tindakan mereka juga. Meskipun mereka semua telah setuju untuk bekerja sama melawan Levi, persaingan antara organisasi-organisasi dalam Ordo Gerejawi sangat keras. Masing-masing dari mereka tidak berbelas kasihan dan sering berbalik melawan satu sama lain untuk menyimpan jarahan untuk diri mereka sendiri. Hidup bagi mereka jauh lebih keras daripada siapapun di dunia luar. "Kau akan mati, Levi. Kami akan mengukir tulang spiritual Anda langsung dari tubuh Anda saat Anda masih hidup. Anda akan sangat kesakitan sehingga Anda akan memohon kami untuk menghabisi Anda. Kami akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Semua orang memelototi Levi seperti sekawanan binatang kelaparan yang mengincar sepotong daging yang berair. "Aku hanya ingin mengambil nyawa Levi, jadi kalian bisa memiliki tulang spiritual untuk dirimu sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Dia harus menderita semua rasa sakit di dunia sebelum dia diizinkan meninggalkan dunia ini. Aku akan menyiksa keluarga dan teman-temannya sampai mati juga," teriak Kepala Istana Dewa Serigala. Semua orang di Istana Dewa Serigala sangat membenci Levi sehingga mereka tidak menginginkan apapun selain menenggelamkan gigi mereka ke dalam dagingnya. Bahkan, mereka telah menemukan ratusan cara untuk menyiksa Levi sekejam mungkin. "Haha, rasanya sangat menyenangkan melihat ekspresi itu di wajah Anda. Kalian terlihat jauh lebih menggemaskan dengan cara ini. Tolong jangan mencoba untuk bersikap sok suci lagi. Itu sangat menjijikkan sampai membuatku mual," kata Levi sambil terkekeh. "Kamu benar-benar berbicara besar untuk seseorang yang akan mati, Levi. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa mempertahankan sikap itu nanti." Bab 3266 T untuk mati untuk
Ratusan anggota dari ke-13 organisasi dalam Ordo Gereja mulai bergerak maju. Meskipun mungkin tidak terlihat banyak, masing-masing dari mereka adalah petarung yang sangat kuat. Kekuatan mereka setara dengan ribuan dewa super dari Siperia. Saat mereka menyalurkan seni konsumsi, energi menakutkan memenuhi udara dan meratakan seluruh pangkalan surgawi dalam sekejap. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Levi, terutama dengan pedang ilahi kuno di tangan. Ghost Wolf dianggap elit di antara kita. Meskipun itu adalah serangan mendadak dari Levi yang mengakibatkan kekalahan Ghost Wolf, itu masih membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk melakukannya dengan mudah. Itu artinya, Levi sendiri pastilah petarung yang sangat cakap. Tidak ingin mengambil risiko meremehkan Levi, mereka bekerja sama untuk sepenuhnya memanfaatkan keunggulan mereka dalam jumlah melawan dia. Hari ini, kami akan mengajarimu yang bodoh bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Bagi Ordo Gerejawi, Levi hanyalah orang bodoh yang naif dan bodoh yang mengira dia tak terkalahkan hanya karena dia memenangkan beberapa pertarungan. Mereka percaya bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, dan bahwa mereka akan menunjukkan kepada Levi betapa lemahnya dia. Mereka adalah kelompok yang arogan dan egois sehingga mereka melihat semua orang di dunia hanya sebagai petani. Levi seharusnya senang mengetahui bahwa kita bahkan repot-repot bekerja sama melawan anak kecil seperti dia, namun dia hanya duduk santai di sana dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Penghinaan seperti itu dapat dihukum mati. Bunuh dia. Bertekad untuk membalas dendam, orang-orang Istana Dewa Serigala adalah yang pertama menyerang. Semua orang kemudian dengan cepat mengikutinya. Mereka semua menggunakan berbagai bentuk seni konsumsi dalam serangan mereka, jadi ada ratusan serangan yang menyerang Levi sekaligus. Meski begitu, Levi hanya duduk di sana tanpa peduli pada dunia. Dia bahkan mengangkat secangkir teh ke mulutnya dan bersiap untuk menyesapnya. Riak-riak kecil terlihat di permukaan teh, tapi Levi tetap diam menghadapi ratusan serangan. Energi dari serangan itu berbentuk gelombang dan sinar yang menakutkan. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, ratusan serangan dibatalkan dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan sehingga rahang semua orang jatuh di tempat. Apa? Bagaimana Levi begitu kuat? Dia baru saja membatalkan semua serangan kita dengan begitu mudah. Orang ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Berikan semua yang kamu punya, kawan. Dia yang tangguh. Kita harus membunuhnya hari ini atau kita semua akan berada dalam bahaya. Teriak kepala Istana Dewa Serigala. Setelah menyadari keseriusan situasi, semua orang berhenti menahan diri dan melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Mereka harus menghabisi Levi dalam satu pukulan atau itu benar-benar bisa menimbulkan masalah bagi mereka semua. Segera, gelombang serangan kuat lainnya terlihat terbang ke arah Levi dengan kecepatan tinggi. Seni konsumsi benar-benar adalah kemampuan mengerikan yang memanfaatkan energi yang diambil dari elemen. Dengan mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam seni konsumsi, seseorang dapat memadatkan udara di sekitar mereka dan membentuknya menjadi apapun yang mereka inginkan. Itu bisa berupa pedang, perisai, atau apapun yang berhasil mereka temukan di tempat. Kali ini, mereka benar-benar memberikan segalanya dan melepaskan setiap jenis serangan yang mungkin tersedia dalam seni konsumsi. Meski begitu, Levi tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Bahkan, dia tersenyum pada mereka saat dia dengan santai menyesap tehnya. Dia kemudian dengan lembut memutar cangkirnya untuk menumpahkan teh, tetapi tidak ada tetesan yang menyentuh lantai sama sekali. Sebaliknya, semua tetesan melayang di udara di depannya. Mengingat betapa menakutkannya Levi telah menjadi, melakukan aksi seperti ini praktis adalah permainan anak-anak baginya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke anggota Ordo Gerejawi sebelum menjentikkan jarinya ke tetesan yang melayang. Bang! Sebuah jentikan lembut dari jarinya membuat tetesan itu terbang seperti bola meriam. Tetesan itu bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga memotong lurus di udara dan meninggalkan jejak uap di belakangnya. Bab 3267 Kekuatan Tetesan Air. Tetesan itu ditembakkan dengan kecepatan kilat dan membawa kekuatan untuk merobek pegunungan. Itu mencapai kecepatan dan momentum puncak sejak ditembakkan, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku dalam waktu. Dunia terasa seperti memiliki filter abu-abu di atasnya, dan setiap anggota Ordo Gereja menjadi pucat karena syok. Mereka merasa aliran darah mereka telah terbalik,
dan organ dalam mereka dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah tubuh mereka akan meledak kapan saja. Bagian yang paling menakutkan adalah fakta bahwa tetesan itu mampu menghentikan mereka menggunakan seni konsumsi. Tidak hanya mereka tidak dapat menarik kekuatan dari elemen, tetapi energi spiritual di sekitar mereka juga telah habis dalam sekejap. Suasana di daerah itu mirip dengan suasana selama kebangkitan energi spiritual. Bagaimana setetes teh mampu menghasilkan kekuatan penghancur yang begitu konyol? Ini gila. Mereka semua berusaha menghindarinya sebaik mungkin, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki peluang sama sekali. Orang yang memimpin serangan itu adalah seorang tetua dari Istana Dewa Serigala, jadi dialah yang pertama menanggung beban serangan Levi. Tidak seperti Levi yang fokus pada pelatihan fisik murni, dia adalah kombinasi dari seni konsumsi dan beberapa bentuk pelatihan fisik. Akibatnya, tubuhnya sangat tangguh dan bisa menahan hampir semua bentuk serangan. Namun, sudah terlambat baginya untuk mencoba dan memblokir serangan yang masuk pada saat itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima kekuatan penuh dari pukulan itu secara langsung. Dia meraung di bagian atas suaranya saat dia menyalurkan auranya, menyebabkannya berlipat ganda dan meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Tidak lama kemudian tetesan itu mencapainya. Menyembur. Yang mengejutkan semua orang, tetesan itu merobek tubuhnya seperti terbuat dari kertas. Ledakan. Hal berikutnya yang mereka tahu, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah di tempat. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Seberapa kuat tetesan itu? Kami benar-benar telah meremehkan Levi terlalu banyak. Jika ini adalah seberapa kuat serangannya, maka dia jelas menahan kekuatannya saat dia bertarung di Siberia. Dia mungkin sekuat para tetua di organisasi kita, bahkan lebih kuat. Jelas tidak mungkin bagi kita untuk menghadapinya sendiri. Untungnya, kita semua bekerja sama melawannya hari ini, jadi masih ada harapan untuk mengalahkannya. Kalau tidak, Levi hanya akan membunuh setiap orang dari kita yang datang padanya. Sedikit yang mereka tahu, itu baru permulaan. Karena Levi telah memutar cangkir teh sebelumnya, masih ada banyak teh yang mengambang di udara di sekitarnya. Dia kemudian memisahkannya menjadi tetesan kecil yang tak terhitung jumlahnya sebelum meluncurkannya satu demi satu dengan jentikan jarinya secara berurutan. Bang, 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 ada setengah cangkir teh di udara yang terbagi menjadi ratusan tetesan. Dalam sekejap mata, Levi mengirim semua tetesan itu terbang dengan kekuatan yang sama seperti yang pertama. Seolah-olah dunia tidak mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Suara memekakkan telinga bisa terdengar di udara saat energi spiritual di sekitarnya benar-benar habis. Persis seperti itu, tetesan teh telah berubah menjadi senjata pemusnah massal paling mematikan di dunia. Tidak peduli siapa lawannya atau jenis pertahanan yang mereka miliki. Tetesan itu akan menembus apa saja dan segala sesuatu di jalurnya. Itu sangat menakutkan sehingga orang bahkan akan percaya bahwa mereka mampu merobek langit. Ada cukup tetesan untuk menargetkan semua anggota Ordo Gerejawi, jadi melarikan diri secara praktis tidak mungkin pada saat itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menerima pukulan itu secara langsung dan berdoa agar mereka selamat. Dengan tatapan penuh tekad di mata mereka, semua orang berdiri tegak dan menatap belati pada serangan yang datang. Meskipun hanya tetesan teh, para anggota Ordo Gerejawi merasa seperti mereka menghadapi seluruh pasukan. Mereka dipaksa untuk menggunakan apapun yang mereka miliki jika mereka ingin selamat dari serangan itu. Ada beberapa yang memutuskan untuk melawan serangan dengan yang lain, beberapa yang memfokuskan semua energi mereka pada pertahanan mereka, dan beberapa yang bekerja sama untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka bahkan terlihat memposisikan hewan peliharaan mereka di depan mereka untuk membantu melindungi mereka dari tetesan. Pada dasarnya, masing-masing dari mereka memberikan segalanya hanya untuk bertahan dari serangan maut Levi. Bab 3268 Pejuang kuat dibunuh oleh tetesan teh. Menyembur. Sayangnya bagi mereka, serangan dengan tetesan adalah kekuatan yang luar biasa tidak seperti yang lain. Secara harfiah tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri sama sekali. Upaya untuk menetralisirnya melalui teknik ofensif gagal karena serangannya tidak cukup kuat, dan teknik bertahan juga tidak cukup kuat untuk menahan pukulan itu. Berdiri di depan, Kepala Istana Dewa Serigala sangat ingin membalas dendam sehingga dia bahkan tidak repot-repot bertahan melawan tetesan. Sebaliknya,
Yang dia lakukan hanyalah melepaskan serangan terkuatnya pada Levi. Namun, tetesan itu sangat kuat sehingga menembus tubuhnya tanpa kehilangan momentum apapun. Kepala Istana Dewa Serigala mengeluarkan teriakan terkejut sebelum ambruk dan meledak menjadi kabut darah. Menyembur. Orang kedua yang ditembus juga, tubuhnya meledak di tempat. Menyembur. Hal yang sama juga terjadi pada orang ketiga. Darah disemprotkan kemana-mana. Menyembur. 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 Satu demi satu, tetesan menembus setiap tubuh mereka seperti hujan peluru. Sama seperti itu, ratusan anggota Ordo Gerejawi terbunuh dalam sekejap. Mereka merasa seperti waktu telah berhenti pada saat itu, tetapi sebenarnya jantung mereka yang berhenti berdetak. Hidup mereka sudah berakhir saat itu juga. Satu-satunya alasan mereka masih menatap Levi dengan tidak percaya adalah karena kesadaran mereka belum mengakui fakta itu. Tidak satu pun dari mereka yang pernah mengira Levi akan membunuh mereka dengan cara seperti itu. Membunuh seseorang dengan tetesan. Tidak ada yang pernah mendengar hal seperti itu. Aku tidak percaya kita sudah mati bahkan sebelum dia menggunakan pedang ilahi kuno. Kita seharusnya tidak pernah mencoba menguji kekuatan Levi, sial. Kami hanyalah umpan meriam, dan sekarang kami semua mati. Kami pikir kami bisa dengan mudah menjatuhkan Levi dan mendapatkan pedang ilahi kuno, tapi kami malah dibantai. Bang, bang, bang. Hal berikutnya yang mereka tahu, tubuh mereka semua meledak menjadi kabut berdarah pada saat yang bersamaan. Pemandangan darah mereka yang menghujani dari atas sungguh menakjubkan untuk dilihat. Sama seperti itu, Istana Dewa Serigala dan semua organisasi lain di dalam Ordo Gerejawi telah dimusnahkan sepenuhnya. Levi bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia bersedia berteman dan bahkan menerima mereka sebagai murid jika mereka ramah, tetapi mereka mengejar God Crusher dan putrinya. Selain itu, mereka bahkan ingin mengukir tulang spiritualnya. Secara alami, hal-hal akan menjadi sangat buruk bagi Levi jika dia menyerah kepada mereka. Mereka tidak hanya akan membunuhnya, tetapi mereka juga akan menyiksa keluarga dan teman-temannya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua di tempat. Levi kemudian dengan santai menghabiskan sisa teh di cangkirnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Penjaga surgawi yang telah bersembunyi sepanjang waktu perlahan-lahan muncul beberapa saat kemudian. Setelah menyaksikan serangan Levi yang sangat kuat, mereka semua memandangnya seolah dia semacam dewa. Pada awalnya, mereka mengira Ordo Gerejawi pasti akan lebih kuat karena kekuatan mereka dalam jumlah dan pelatihan mereka yang lebih sistematis. Sekuat apapun Levi, mereka melihatnya tidak lebih dari kartu liar. Itulah mengapa mereka semua sangat terkejut ketika Levi menunjukkan betapa tak terkalahkannya dia. Lagi pula, membunuh ratusan petarung kuat dari Ordo Gerejawi dengan setengah cangkir teh adalah prestasi yang konyol tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Kalian boleh membersihkan tempat ini, nak. Maaf telah menghancurkan pangkalan surgawi Anda dalam pertarungan sebelumnya. Haruskah saya mengaturnya untuk dibangun kembali? Levi bertanya sambil perlahan berdiri. Tidak. Itu tidak perlu. Pengawal surgawi menggelengkan kepala mereka dengan deras. Berhenti menonton atau kalian yang akan mati berikutnya. Levi berkata sambil mencibir sambil melihat sekeliling. Dia kemudian menginjak tanah di bawahnya, mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan ke segala arah. Ledakan. Bab 3269 Kekuatan Tak Tertandingi. Banyak orang mengamati secara rahasia. Orang-orang yang dikirim dari 13 faksi Istana Dewa Serigala menarik perhatian Ordo Gerejawi. Oleh karena itu, setiap fraksi utama dalam Ordo Gereja mengirim seseorang untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Levi. Jika Levi ternyata kuat, mereka akan tahu untuk tidak mencoba apapun. Namun, jika Levi ternyata lemah, mereka bisa bergabung ketika orang-orang dari 13 faksi Istana Dewa Serigala menjarah hartanya. Oleh karena itu, banyak orang bersembunyi di sekitar untuk menonton Levi, dan jumlah pengamat segera melebihi 100. Itu tidak mengejutkan karena setiap faksi utama mengirim mata-mata untuk mengamati situasi. Awalnya, mereka mengira Istana Dewa Serigala dan 13 faksi akan menaklukkan Levi. Namun, hasilnya tidak terduga. Meskipun Levi sangat kuat, para pengamat percaya akan ada pertempuran sengit, dan akan sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Pada kenyataannya, itu adalah dominasi total oleh satu sisi. Sisi lain mengalami kehancuran.
Ternyata Levi menggunakan setengah cangkir teh untuk membunuh lebih dari 800 orang yang dikirim oleh 13 faksi Istana Dewa Serigala. Itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Setelah menyaksikan kekuatan Levi, para pengamat berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka dan senang bahwa mereka tidak bergabung dalam pertempuran. Kalau tidak, mereka juga akan mati. Begitu mereka pulih dari keterkejutan, mereka segera memutuskan untuk pergi untuk memberitahu berbagai faksi utama Ordo Gerejawi. Mereka mengira bahwa Levi tidak memperhatikan mereka. Namun, mereka menyadari sesuatu ketika mereka mendengar suara dari Levi. Ternyata Levi telah menemukan semua tempat persembunyian mereka. Jadi, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Levi menginjak tanah dan mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar ke segala arah. Ledakan, retakan, gelombang kejut membunuh semua mata-mata di jalan mereka dan meratakan pepohonan di sekitarnya. Mata-mata tidak punya kesempatan untuk lari dan meledak menjadi awan darah. Itu adalah pemusnahan total. Pada akhirnya, hanya 3 mata-mata yang selamat dan segera melarikan diri dari daerah itu. Mereka terluka parah dan hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Sebenarnya, Levi sengaja membiarkan mereka bertahan dan melarikan diri. Kalau tidak akan ada yang menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini. Dia ingin orang-orang yang selamat ini memberitahu Ordo Gerejawi dan mengirim ketakutan ke seluruh jajarannya. Jika Levi tidak ingin meninggalkan yang selamat, dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Levi telah mengalami banyak pertempuran yang mengangkatnya ke kehebatan. Yang terbaru adalah pertempuran epik di dataran tinggi Elterton. Demikian pula, pertempurannya dengan Istana Dewa Serigala dan 13 faksi mengejutkan Ordo Gerejawi dan menyebabkan kegemparan besar. Semua orang mendengar bahwa Levi mengubah setengah cangkir teh menjadi pedang dan langsung membunuh 879 orang dari 13 faksi Istana Dewa Serigala. Berita itu menimbulkan ketakutan di seluruh Ordo Gerejawi. Ordo Gerejawi telah hidup mandiri di dunia mereka selama ini dan tidak menemukan sesuatu yang mengejutkan untuk waktu yang lama. Mereka terkejut menemukan bahwa Levi, seorang manusia, telah membunuh semua pejuang. Orang harus tahu bahwa setiap orang di Ordo Gerejawi sangat memikirkan diri mereka sendiri. Mereka menganggap manusia tidak lebih dari monyet yang belum berevolusi dan menyebut mereka seperti itu. Jelas bahwa mereka semua memandang rendah Levi dan manusia fana lainnya. Siapa mereka dibandingkan dengan kita? Mereka semua adalah sekelompok monyet bodoh. Mereka menyebut siapa saja yang memiliki tulang spiritual sebagai dewa. Betapa bodohnya. Mereka mungkin belum pernah melihat dewa. Namun, apa yang disebut monyet yang mereka pandang rendah telah membunuh lebih dari 800 jenisnya. Itu tidak dapat dipercaya dan merupakan penghinaan bagi Ordo Gerejawi. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bahkan mereka yang tidak peduli dengan Levi pun mulai memperhatikan. Bagaimana dia begitu kuat? Selain itu, teknik yang dia gunakan untuk membunuh tidak pernah terdengar. Oleh karena itu, Ordo Gerejawi tetap terguncang untuk beberapa waktu. Mereka menyadari bahwa Levi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bab 3270 Ketakutan akan Gloria. Monyet itu keterlaluan. Siapa yang berani percaya bahwa monyet seperti dia membunuh para pejuang dari Ordo Gereja? Selain itu, jumlah pejuang yang dia bunuh sangat mencengangkan. Ini tidak bisa dipercaya dan memalukan. Itulah yang dipikirkan para anggota Ordo Gereja setelah mengetahui bahwa Levi membunuh para pejuang mereka. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendesak di hadapan mereka. Seberapa kuatkah Levi? Semua orang percaya bahwa Levi belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka memiliki peluang melawannya. Orang-orang yang dikirim oleh 13 faksi Istana Dewa Serigala bukanlah kentang goreng kecil. Kemampuan mereka dianggap mid-rank dalam Ecclesiastic Order. Namun, Levi membantai mereka semua. Itu berarti Levi belum menunjukkan kekuatan penuhnya, dan tidak ada yang tahu batasnya. Oleh karena itu, ada kecemasan besar dalam Ordo Gerejawi. Mereka yang telah merencanakan untuk menyerang Levi memutuskan untuk menyerah. Apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak punya cara untuk mengalahkannya. Mustahil untuk merebut pedang ilahi dan putrinya. Dengan demikian, semua orang, termasuk Five Pavilions, faksi terbesar, tercengang. Levi menjadi terkenal setelah pertempuran itu dan mencapai efek yang diinginkannya dalam Ordo Gerejawi. Pertempuran itu adalah pernyataan kepada Ordo Gereja bahwa Levi tidak boleh dianggap enteng,
dan mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka berani berpapasan dengannya. Mereka akan berakhir dengan kematian yang mengerikan seperti orang-orang dari Istana Dewa Serigala. Ketakutan bergejolak di seluruh ordo gerejawi. Mereka sekarang tahu bahwa mereka tidak bisa memandang rendah Levi. Sebaliknya, mereka harus mewaspadainya dan menaikkan peringkat bahayanya ke level tertinggi. Pada saat yang sama, Levi membawa aib terbesar ke ordo gerejawi. Mereka tidak pernah kalah dari seseorang yang mereka anggap tidak lebih dari seekor monyet. Apakah itu berarti mereka akan menyerah sekarang? Tidak, tidak pernah. Mereka bertekad untuk mendapatkan kembali martabat ordo gerejawi. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Levi terlalu kuat. Dengan demikian, ordo gereja harus mundur. Pada saat yang sama, pertempuran itu juga mengejutkan kekuatan yang mendukung Sarain. Sebelumnya, mereka telah menyelidiki ordo gerejawi dan menemukan bahwa sifat dan keberadaan mereka mirip dengan mereka. Selanjutnya, mereka bahkan memiliki tingkat kekuatan yang sama. Oleh karena itu, melihat pertempuran ordo gerejawi dengan Levi memungkinkan mereka untuk menentukan kesenjangan antara kekuatan mereka dan kemampuan Levi. Pada akhirnya, hasilnya membuat mereka terdiam. Seperti yang diharapkan, Levi tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama pertempuran dengan Elterton Union. Terlebih lagi, pertempuran terakhir dengan ordo gerejawi juga tidak menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Karena itu, mereka cemas. Bagaimana kita melawan Levi? Sementara itu, Black Hawk hampir tertawa terbahak-bahak. Kami bertaruh pada orang yang tepat. Jadi, kita hanya perlu melakukan apa yang Levi katakan, dan kita akan memiliki masa depan yang cerah. Berita pertempuran segera mencapai Paviliun Utara, mengirimkan gelombang kejut melaluinya. Sonja dan yang lainnya tidak menyangka Levi mencapai tingkat yang begitu mencengangkan melalui pelatihan fisik murni. Di sisi lain, penguasa Paviliun Utara menjadi tertekan. 3 orang bijak belum pulih dari cedera parah, tetapi musuh baru yang tak tertandingi muncul dari dunia fana. Itu terlalu tiba-tiba. Meskipun begitu, beberapa faksi radikal di Paviliun Utara menginginkan 3 orang bijak untuk melawan Levi. Master Paviliun Utara segera menghentikannya. 3 orang bijak bahkan tidak bisa membela diri. Bagaimana mereka bisa diharapkan untuk menyerang Levi? Sementara itu, Gloria terkejut ketika mengetahui bahwa Levi membunuh lebih dari 800 orang yang dikirim oleh 13 faksi Istana Dewa Serigala. Dia tahu betapa kuatnya para pejuang ini saat dia bertemu Ghost Wolf. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, Levi membunuhnya bersama dengan petarung lainnya. Seberapa kuatkah Levi? Dia berkeringat dingin. Pada saat yang sama, dia senang bahwa dia tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, dia bisa mati juga. Untungnya, saya telah merencanakan dengan matang dan tidak mengekspos diri saya sendiri. Saya harus menggunakan Floyd dan mencegah Levi menyadari keberadaan saya. Kalau tidak, saya akan berada dalam masalah besar. Karena Levi kuat, apakah ini berarti dia dan putrinya memiliki tulang spiritual yang mengesankan? Bersambung.